Oke lor, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk bisa menambah penghasilan. Dan salah satu ide jualan yang paling diminati adalah minuman takjil. Nah, kali ini Bang Aksa akan share lagi ide jualan minuman, yaitu es surma jelly atau es susu kurma jelly. Minuman ini bukan cuma enak saja dan segar, tetapi juga banyak manfaat kesehatannya. Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk tonton videonya sampai akhir loh ya. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channelnya Bang Aksa. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Oke lor, untuk bahannya di sini saya menggunakan buah kurma sebanyak 250 gram. Kemudian kita rendam dengan air panas kurang lebih 1-2 jam agar tekstur kurmanya ini menjadi lembut gitu ya. Untuk bahan berikutnya adalah 3 saset Nutrijel plain atau tanpa rasa kemasan 10 gram. Masukkan bubuk Nutrijel ke dalam pan atau panci. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan atau tuang air sebanyak 1200 ml ke dalam pan atau panci. Aduk-aduk sebentar agar semua bahan tercampur. Lalu masak di api kompor sedang saja, aduk-aduk, udek-udek dan juga ublek-ublek agar tidak menggumpal. Setelah mendidih dan meletup-letup, matikan kompor. Selanjutnya kita tuang ke dalam wadah cetakan dan di sini saya bagi menjadi 4 wadah sama rata. Kemudian wadah pertama saya beri pewarna kuning tua makanan 1 tetes saja atau secukupnya. Aduk-aduk agar tercampur merata. Untuk wadah yang kedua saya beri pewarna merah makanan sebanyak 1 tetes saja atau secukupnya. Kemudian aduk-aduk juga agar tercampur merata. Untuk wadah yang ketiga saya beri pewarna hijau makanan sebanyak 1 tetes juga. Dan untuk wadah yang terakhir saya beri pewarna biru makanan sebanyak 1 tetes saja. Kemudian aduk-aduk juga agar tercampur merata. Setelah selesai, kemudian diamkan dan tunggu hingga benar-benar set dan dingin. Nah, setelah kurmanya dirasa cukup lembek, kemudian kurmanya ini airnya kita saring atau tiriskan. Dan airnya ini jangan dibuang loh ya. Tahap berikutnya kita akan haluskan kurmanya dengan di blender atau di chopper. Untuk pertama, di sini saya pakai buah kurmanya sebanyak 7 buah. Lalu tambahkan susu full cream sebanyak 100 ml. Kemudian kita blender atau chopper kurmanya hingga halus. Nah, sampai seperti ini teksturnya ya lur ya. Tahap berikutnya siapkan blender dan kita akan membuat jus kurmanya. Untuk buah kurmanya di sini saya gunakan sebanyak 13 buah atau gunakan dalam jumlah ganjil. Tambahkan atau masukkan air rendaman kurma tadi ke dalam blender, lalu blender hingga benar-benar lembut. Setelah itu tambahkan atau tuang susu full cream sebanyak 600 ml ke dalam blender. Blender kembali hingga benar-benar halus dan semua bahan tercampur. Setelah selesai kita blender, kemudian kita saring dan ambil airnya saja. Dan endapan kurmanya ini jangan dibuang loh ya. Kita bisa campurkan ke dalam buah kurma yang kita blender di awal tadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat kuah creaminya. Untuk bahannya di sini saya gunakan creamer bubuk sebanyak 100 gram. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan juga susu kental manis sebanyak 100 gram atau kurang lebih sebanyak 3 saset. Kemudian tuang atau tambahkan air panas atau hangat sebanyak 500 ml ke dalam pan atau panci. Aduk-aduk, udek-udek agar semua bahan benar-benar tercampur merata. Setelah itu kita masak di api kompor yang sedang saja. Aduk-aduk kembali agar semua bahan benar-benar tercampur merata. Tujuan dimasak ini agar kuahnya awet tahan beberapa harian gitu ya. Setelah mendidih dan meletup-letup, matikan api kompornya dan tunggu hingga dingin. Nah, setelah jelinya set, kemudian kita serut dengan menggunakan serutan kelapa seperti ini. Tetapi kalau ingin dipotong dadu kecil juga boleh, disesuaikan saja dengan selera.
Kita serut jelinya dan lakukan sampai semua selesai. Nah, setelah selesai seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke bahan berikutnya, yaitu gula halus sebanyak 90 gram atau gula pasir yang dihaluskan. Masukkan ke dalam wadah atau mangkok, kemudian tambahkan 5 saset kopi tanpa ampas. Di sini saya gunakan Nescafe. Kita masukkan juga kopi Nescafe-nya ini ke dalam mangkok atau wadah. Kemudian tambahkan air es sebanyak 100 ml. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Baru nanti setelah agak mengembang kita tingkatkan ke kecepatan yang tinggi. Kita buat foam kopinya ini seperti membuat dalgona gitu ya. Setelah foamnya ini dirasa cukup mengembang dan kokoh, lalu matikan mixernya. Nah, sampai teksturnya itu kokoh seperti ini ya lur ya. Oke, tahap berikutnya siapkan wadah atau mangkok besar seperti ini. Kemudian masukkan semua jelly yang sudah diserut tadi ke dalam mangkok. Lalu tuang kuah susu creaminya ke dalam mangkok. Tuang juga jus kurma susunya ke dalam mangkok juga. Kemudian aduk-aduk, udek-udek dan juga ublek-ublek agar semua bahan tercampur merata. Oke lur, kita lanjut ke cara mengemasnya. Untuk wadah pertama di sini saya gunakan botol plastik ukuran 250 ml. Kemudian kita masukkan kurma yang sudah dihaluskan tadi ke dalam botol sebanyak 3 sendok teh saja atau disesuaikan dengan selera. Kemudian botolnya kita guncang-guncang, putar-putar seperti ini agar kurmanya menempel di dinding botol bagian bawah. Setelah itu kita masukkan kuah susu kurma jelinya ke dalam botol. Saya menggunakan corong seperti ini agar tidak belepotan dan isi sampai penuh. Setelah itu kita tutup botolnya hingga rapat. Dan agar tampilannya lebih menarik, bisa ditambahkan stiker thank you seperti ini atau logo usaha teman-teman sendiri. Dan untuk wadah yang kedua di sini saya gunakan cup ukuran 16 oz yang bentuk oval. Langkah pertama, masukkan kurma yang sudah dihaluskan tadi ke dalam cup sebanyak 3 sendok teh atau disesuaikan dengan selera. Kemudian kita oles-oleskan ke dinding cup bagian bawah seperti ini ya lur ya. Lalu masukkan es batu ke dalam cup secukupnya saja atau sebanyak 2 centong es. Baru kemudian masukkan kuah susu kurma jelinya ke dalam cup sebanyak 3 centong saja. Dan di tahap yang terakhir kita tambahkan foam atau dalgona kopi di atasnya secukupnya saja seperti ini ya lur ya. Nah, setelah selesai seperti ini hasilnya, yaitu es surma jelly dan es surma jelly latte. Es surma jelly ini rasanya winu, seger, dan pastinya laris manis bila untuk ide jualan saat bulan Ramadan, ide jualan di pinggir jalan, atau untuk sekedar takjil buka puasa. Untuk HPP dan harga jual bisa menyesuaikan ya teman-teman dengan HPP dan harga jual di daerah masing-masing, karena HPP dan harga jual di setiap daerah pastinya berbeda. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.